Saat ini para pemain timnas tengah disibukkan dengan klub mereka masing-masing. Itu dilakukan karena musim kompetisi di Liga Eropa akan segera dimulai. Selain fokus menyiapkan musim baru, beberapa pemain juga masih memikirkan soal masa depannya, apakah bertahan atau pergi ke klub lain. Di antara pemain tersebut adalah Mads Hilgers dan Jay Itzas. Sampai saat ini mereka jadi pemain yang dirumorkan pergi dari klubnya saat ini. Pada akhirnya secerca harapan kembali muncul dan kemungkinan besar antara Jay Itzas dan Mads Hilgers bakal pindah ke klub baru. Sementara itu striker timnas Indonesia yakni Oleh Romeni tengah dikejar waktu untuk memulihkan cederanya. Kini dirinya terus berjuang agar segera sembuh dan bisa membela timnas Indonesia pada Oktober mendatang. Dan untuk itu, inilah cerita dan kabar terbaru dari pemain timnas Indonesia yang tengah abroad ke Eropa. Pecahkan rantai yang menjerat mimpi. Ya, pada bulan Oktober mendatang, timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan penentu melawan Arab Saudi dan Irak, di mana hasil pertandingan tersebut bisa menentukan apakah Indonesia lolos ke Piala Dunia atau tidak. Jika melihat situasi saat ini, tentu Indonesia menjadi tim yang tidak diunggulkan. Alasannya adalah karena mereka harus bermain di markas Arab Saudi, belum lagi ditambah dengan rekor pertemuan Indonesia saat melawan 2 tim tersebut. Khusus rekor melawan Irak, karena dalam 3 pertemuan terakhir, timnas Indonesia harus menyerah atas wakil dari Asia Barat tersebut. Tak hanya head-to-head maupun status menjadi tim tamu, Indonesia juga masih mendapatkan masalah soal kondisi para pemainnya. Salah satunya adalah Oleh Romeni. Pemain Oxford tersebut sebelumnya mengalami cedera waktu bermain di ajang Piala Presiden. Cedera yang membuat Oleh kemungkinan besar absen membela timnas Indonesia. Bahkan saat ini sudah dipastikan langsung oleh Patrick Kluivert selaku pelatih dari timnas Indonesia. Sebagai antisipasinya, Kluivert bahkan sudah siap mencari pengganti dari Oleh Romeni untuk mengisi posisi di lini depan tim Garuda. Sangat sulit bagi Oleh untuk bergabung di kualifikasi. Ini adalah pukulan besar, tentu saja semua tahu. Namun kami harus terus maju dan ada pemain lain juga punya posisi sama yang harus unjuk gigi, kata Kluivert dikutip dari CNN. Oleh tak menyerah, didukung nenek, dan pakai metode ala Messi. Meski kemungkinan besar akan absen membela timnas Indonesia, tapi Oleh masih yakin jika dirinya bisa segera sembuh dan kembali memperkuat timnas. Maka dari itu, kerja keras terus dilakukan oleh pemain berusia 25 tahun tersebut. Kini berbagai upaya telah dilakukan oleh Romeni, salah satunya adalah dengan memakai metode yang sebelumnya dilakukan oleh Messi. Intinya, Oleh akan mencoba melakukan dengan apa yang dilakukan Messi waktu mengalami cedera. Menurut beberapa sumber, metode penyembuhan cedera ala Messi melibatkan kombinasi istirahat, terapi fisik, dan rehabilitasi yang terfokus pada pemulihan kekuatan, fleksibilitas, dan keseimbangan. Selain itu, ada juga pendekatan psikologis yang penting untuk mengatasi ketakutan cedera berulang. Pecahkan rantai yang menjerat mimpi. Biarkan angin membawa janji abadi. Deru kepakan membelah cakrawala. Garuda hidup mimpi takkan binasa. Bangkitlah Garuda, suaramu
Soal pendekatan psikologis, hal ini Ole butuh bantuan dari orang-orang terdekatnya. Intinya, tugas orang tersebut adalah untuk memberikan kekuatan sekaligus dukungan agar Ole optimis bisa sembuh dan terbebas dari trauma yang dia alami. Pada akhirnya, Ole mendapatkan sosok yang tepat. Kini sambil menjalani masa pemulihannya, dirinya selalu ditemani oleh neneknya. Neneknya inilah yang membuat Ole bisa memperkuat timnas karena dulunya lahir di Indonesia. Masa depan Jay Itzes dan Max Hilgers mulai menemukan titik terang. Beralih ke pembahasan yang lain. Kali ini pembahasan soal transfer dari pemain timnas Indonesia. Yang pertama adalah Jay Itzes. Setelah sebelumnya dikabarkan bertahan dengan Venezia, namun baru-baru ini Bang Jay kembali dihubung-hubungkan dengan Torino. Itu terjadi karena ada salah satu pemain Torino yang kabarnya tengah diincar oleh salah satu tim dari Rusia. Pemain itu adalah Saul Coco. Jika dirinya pindah, maka Torino akan langsung bergerak dan merekrut Jay Itzes sebagai penggantinya. Sayangnya, sampai saat ini Torino masih keberatan soal harga yang dipasang Venezia kepada Jay Itzes, di mana angka 10 juta euro menurut mereka masih berat untuk dipenuhi. Meski berat, pihak Torino sampai saat ini masih berusaha. Caranya adalah dengan menjual Saul Coco di atas 15 juta euro. Jika itu berhasil, maka dana tersebut bisa dipakai untuk menebus Jay Itzes. Kabar ini sendiri berasal dari Tuttosport, salah satu media yang berasal dari Italia. Sebuah pesan yang jelas, terutama terkait lini pertahanan, di mana Spartak Moskow telah kembali menjalin kontak dengan Saul Coco, dan Torino sedang mengambil langkah-langkah untuk bersiap. Direktur Teknik Davide Vecnetti telah menaikkan harga yang diminta klub Rusia tersebut, meminta lebih dari 15 juta euro yang awalnya diajukan untuk bek tengah tersebut, yang diakuisisi setahun lalu seharga 8,2 juta euro, tulis Tuttosport pada artikel mereka. Selain Jay Itzes, masa depan Max Hilgers sampai saat ini juga membuat fans penasaran. Menurut media-media Belanda, Hilgers akan menemukan klub baru pada awal Agustus ini. Tapi sampai saat ini bek timnas Indonesia tersebut masih membela FC Twente. Soal ini akhirnya coba diklarifikasi oleh jurnalis dari Belanda yakni Tis Halema. Menurutnya, saat ini memang sudah ada tim yang mengontak Hilgers, tapi sang pemain belum tertarik untuk pindah dengan beberapa alasan. Namun yang pasti, Hilgers sangat terbuka untuk bermain di luar Belanda. Hanya saja untuk sementara, belum ada tim yang cocok untuknya. Sayangnya, Hilgers belum langsung tertarik ke klub-klub tersebut, meskipun ia sangat ingin bermain di tempat lain, sekitar 1 Agustus, kata Tis Halema pada media. Sinar pemain timnas Indonesia di Eropa. Lanjut ke pembahasan terakhir. Kali ini membahas performa para pemain timnas bersama klubnya. Yang pertama ditunjukkan oleh Dean James saat dirinya melawan PSV di ajang Community Shield-nya Liga Belanda. Di laga tersebut, Dean James berhasil mencatatkan 1 assist dan sempat membantu timnya unggul atas PSV. Sayangnya, pada babak kedua, PSV mampu bangkit dan berhasil melakukan comeback. Dengan kekalahan tersebut, Dean James gagal mengantarkan timnya meraih gelar perdana di musim ini. Tak
Tak hanya Dean James yang tampil gemilang, aksi luar biasa juga ditampilkan oleh Kevin Dix. Bermain melawan Valencia, pemain berusia 28 tahun tersebut mampu menyumbangkan 1 gol dalam kemenangan 2-0 Borussia Mönchengladbach atas wakil Spanyol tersebut. Meski gol itu datang dari tendangan penalti, tapi paling tidak, hal itu sudah menunjukkan jika Kevin Dix telah mendapatkan kepercayaan dari rekan-rekannya, meski statusnya saat ini masih menjadi pemain baru. Jadi itulah kabar terbaru dari para pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa, mulai dari Ole Romeni hingga Kevin Dix.